Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi dalam permenungan Minggu Paskah yang ke-6. Menarik bahwa dalam Pekan Paskah yang ke-6 ini, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, teristimewa bacaan Injil, memberikan satu penegasan kepada kita bagaimana unsur ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Ketaatan itu juga menunjukkan identitas diri sebagai seorang Kristiani. Hal ini juga mungkin sejalan dengan apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada sebuah pemandangan yang menarik ketika kita melihat identitas diri kita, yakni kalau kita melihat dalam setiap kolom di mana ada di situ disebutkan bahwa nama, tempat, tanggal lahir, dan ada satu kolom yang secara spesifik menyebutkan tentang identitas keagamaan. Apa agama Anda? Ketika seorang Muslim, pasti di identitasnya tertulis agama Islam. Seorang pengikut Yesus, dalam identitas diri KTP itu pasti beragama Kristen, entah itu Katolik maupun Protestan. Begitu pula dengan agama yang lain, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ada identitas kearifan lokal yang direduksi dalam iman tertentu. Intinya adalah semua masyarakat sudah dilabeli dengan status keagamaan tertentu, dan itu menjadi identitas, itu menjadi ciri khas, dan itu menjadi pegangan dalam kehidupan beriman seseorang. Dan dengan identitas itu, seseorang dituntut untuk mengikuti ajaran agamanya dengan ketaatan yang penuh. Bahkan tak jarang, dengan mengatasnamakan agama, seseorang bahkan kelompok orang sering mengusahakan nilai-nilai ajaran agamanya untuk diikuti orang lain. Berbicara terkait ketaatan yang merujuk kepada identitas keagamaan itu, maka sama halnya dengan kekristenan. Kristen berarti otomatis pengikut Kristus, mengindikasikan kepada kita sekalian bahwa kita menjadi bagian dalam hidup Kristus itu sendiri. Karena menjadi pengikut Kristus, otomatis kita masuk dalam lingkaran kehidupan Kristus itu sendiri. Dan hal itu jelas ditekankan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata-kata Yesus ini menjadi acuan jelas bagi kita setiap orang yang beragama Kristen, di mana perintah Yesus itu harus diikuti. Karena ketika mengikuti perintah Yesus, itu adalah tanda kita mengasihinya. Begitu pula dengan Rasul Petrus dalam bacaan yang kedua, ia menegaskan dengan sangat baik bahwa kuduskanlah dirimu di dalam Kristus. Dan tambahannya lagi bahwa bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi itu sangat jelas bahwa Yesus mengisyaratkan kepada kita sekalian sebagai pengikutnya sebuah ketaatan yang total kepadanya. Dan ditambahkan lagi oleh Rasul Petrus bahwa karena kekristenan itu, karena Kristus yang ada dalam diri kita itu, maka kita juga harus menguduskan diri kita kepada Tuhan
dan bersiap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman itu kepada setiap orang, siapapun itu. Mungkin kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita seringkali berhadapan dengan situasi-situasi di mana kita berjumpa dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ada kalanya kita yakin dan percaya dengan teguh bahwa iman kita harus diwartakan. Tetapi di sisi lain, seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kita bahwa apa yang kita perbuat itu sungguh-sungguh mungkin bisa menjadi hal yang tidak mengenakan, karena kita berhadapan dengan situasi di mana kita menjadi dalam tanda kutip minoritas. Nah, seringkali dalam minoritas itu kita seringkali tidak mampu untuk menunjukkan iman kita itu kepada orang lain. Perkataan Yesus dan Santo Petrus menjadi gambaran bagi kita bagaimana tindakan kita menunjukkan tingkat ketaatan kita kepada Tuhan. Tindakan untuk menunjukkan identitas itu menjadi unsur bagaimana kita bisa menilai ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu menjadi salah satu bentuk kekudusan hidup yang selalu digaungkan oleh gereja. Dan kekudusan hidup ini harus juga menjadi dasar hidup bagi setiap pribadi kita. Karena hal itu dibuktikan oleh kehidupan para kudus yang mempraktikkan ketaatan ini sehingga mereka memperoleh karunia luar biasa di hadapan Allah. Kebetulan dalam bulan Maria ini kita mendapatkan atau melihat sosok yang luar biasa dari sisi ketaatan, yakni Bunda Maria. Kalau kita mendengar kisah tentang Bunda Maria atau membaca tentang kisah tentang Bunda Maria, maka kita akan mendapatkan sebuah jawaban ketaatan yang penuh dan utuh dari seorang Maria kepada Tuhan. Karena pada awalnya Maria tidak mau menerima, bahkan ia menolak untuk menerima rahmat besar dari Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami? Itu adalah sebuah bentuk kata-kata, atau dari satu sisi adalah bentuk penolakan dari Bunda Maria terhadap rahmat yang hendak Allah berikan baginya. Tetapi karena ketaatannya kepada Allah, maka kata-kata terkenalnya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Karena ketaatan itu pula lah, maka Maria memperoleh rahmat yang begitu besar daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kekudusan lewat ketaatan diri kita kepada Tuhan itu bukanlah sebuah hal yang jauh, yang harus atau yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tetapi hal itu bisa menjadi juga bagian dari diri kita. Itulah yang dinamakan ketaatan melahirkan kekudusan. Ketaatan kita dalam mengikuti perintah Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kompas dalam melangkah, memberikan gambaran bagi kita sekalian bahwa kekudusan yang ada pada para kudus di surga itu juga bisa kita peroleh lewat tindakan-tindakan nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita bisa berefleksi dalam kehidupan kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, atau dalam bahasa yang sederhana, sejauh mana iman kekristenan kita itu bisa memberikan dampak bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita jumpai dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, berhadapan dengan semua situasi kehidupan kita,
maka hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan itu menunjukkan sebuah bukti cinta kita kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita rasakan, sungguh-sungguh menjadi gambaran bagi kita sekalian bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa berat ketika kita mengikuti apa yang menjadi anjuran dari Tuhan. Mungkin kita merasa susah, kita merasa sulit mengikuti apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berusaha supaya keluar dari kesulitan-kesulitan itu, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat dan berkat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Paskah yang ke-6 ini memberikan gambaran kepada kita sekalian, seraya mengajak kita berefleksi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, sejauh mana rahmat dan berkat Allah itu ada dalam diri kita, sejauh mana cinta kasih Tuhan itu punya efek bagi kita, dan sejauh mana tanggapan kita terhadap semua kebaikan Allah itu lewat tindakan-tindakan nyata kita. Dalam identitas diri kita, entah KTP, SIM, atau surat-surat berharga yang lain, kita sudah dikatakan sebagai pengikut Kristus dan sudah diakui dengan jelas oleh negara kita. Pertanyaannya sekarang, apakah identitas yang ada di atas kertas itu sungguh-sungguh bisa kita ejawantahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Ataukah apa yang ada di atas kertas itu hanya sebatas kertas saja? Mari kita berdoa, kita berefleksi, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita masing-masing sungguh-sungguh membawa rahmat dan berkat bagi kita, karena kita taat kepada Tuhan, karena kita mengikuti segala perintah-perintahnya. Dan yakin dan percayalah bahwa ketika semuanya itu kita laksanakan dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, maka sama seperti Bunda Maria, kita akan memperoleh rahmat besar, kasih karunia Allah yang turun dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.